Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah NU takut dengan dakwah Salafi? Ya, benarkah NU sangat ketakutan dengan perkembangan dakwah Salafi yang akhir-akhir ini kian melesat, kian ramai, kian banyak pengikutnya? Maka saya jawab bahwasanya NU Nahdlatul Ulama tidak akan pernah takut kepada siapapun. NU tidak akan pernah gentar kepada siapapun, terlebih kepada aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Dan kita tahu Salafi Wahabi termasuk aliran yang sangat menyimpang, aliran yang sesat, yang jauh dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Baik menyimpang dari segi akidahnya, dari segi syariatnya atau peribadatannya, dan dari segi akhlaknya. Ya, itu sangat bertentangan jauh. Di mana kita tahu akidah Salafi Wahabi adalah akidah mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya atau dengan manusia. Nah, kemudian akidah dari Salafi Wahabi adalah menganut paham Tritauhid, yaitu uluhiyah, rububiyah, kemudian asma wa sifat. Jelas pembagian akidah ini sangat bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jelas-jelas kelompok Salafi Wahabi ini sangat menyimpang jauh dari ajaran Islam. Mereka mengacak-acak ajaran Islam sehingga membagi akidah menjadi tri tauhid. Seolah-olah mereka mengajak kepada ajaran tauhid, tapi faktanya kalau kita bongkar ternyata mereka menyimpang dari ajaran tauhid dengan mensyirikan Allah, dengan membagi tauhid menjadi 3. Kemudian dari segi akhlaknya, jelas Salafi Wahabi ini menyimpang akhlaknya yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah akhlaknya sangat mulia, berakhlakul karimah. Sedangkan kita tahu Salafi Wahabi ini akhlaknya bobrok, akhlaknya rusak. Bagaimana tidak, mereka gemar memvonis bid'ah, sesat, kafir, musyrik, munafik dan sebagainya, kuburiyun alias penyembah kubur, kepada kelompok aswaja, kepada kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sejatinya kelompok Salafi Wahabi yang gemar berteriak bid'ah, kafir, musyrik dan sebagainya, tapi sebenarnya hakikatnya mereka lah yang menyimpang, mereka lah yang sesat, mereka lah yang berbuat kesyirikan karena membagi tauhid menjadi 3, mengikuti akidahnya yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Maka jelaslah bahwasanya Salafi Wahabi adalah aliran yang sangat menyimpang. Maka oleh sebab itu Nahdlatul Ulama, NU tidak akan pernah gentar sekalipun, tidak akan pernah takut terhadap provokasi dari Salafi Wahabi. Tapi mengapa Salafi Wahabi dakwahnya kian berkembang, kian pesat? Ya, kita tahu orang-orang yang mengikuti kelompok Salafi Wahabi, yang ikut dengan pengajian mereka adalah orang-orang yang sangat minim pengetahuan agama, sehingga mudah untuk disesatkan, mudah untuk diajak sesat, mudah untuk diprovokasi. Orang yang ngaji dengan kelompok sesat Salafi Wahabi adalah orang yang sekedar lantang, semangat menggebu-gebu belajar agama, tapi tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang luas. Mereka adalah rata-rata orang yang awam, orang yang bodoh tentang agama,
kemudian semangat hijrah, kemudian akhirnya mereka masuk dalam perangkap Salafi Wahabi. Karena brand atau merek-merek yang ditawarkan oleh Salafi Wahabi yang begitu menggoda, begitu manis, seperti manhaj salaf, misalnya ittiba Rasulullah, seperti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau pengikut salaf, manhaj salaf, tapi padahal mereka adalah menyimpang jauh dari ajaran salaf, menyimpang jauh dari tabi'ut tabi'in, dari sahabat sampai kepada Rasulullah. Jelas sangat jauh berbeda. Maka guru-guru mereka, yaitu kelompok Salafi Wahabi sudah sesat, kemudian pengikutnya, orang yang seolah-olah taubat, seolah-olah hijrah, lebih menyesatkan. Ini betapa bahayanya kelompok Salafi Wahabi. Maka jelaslah Nahdlatul Ulama tidak akan pernah takut kepada mereka. Dan kita tahu bahwasanya janji Rasulullah Muhammad SAW, jalan keselamatan bukan mengikuti kelompok yang menyimpang, yang menyempal dari mayoritas umat Islam. Kenapa? Karena jalan keselamatan adalah mereka yang mengikuti ittiba Rasulullah, ittiba sahabat, kemudian mengikuti mayoritas umat Islam yang ada di seluruh dunia, di mana mereka masuk dalam 4 mazhab, yaitu pengikut dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Nah, ini adalah kelompok mayoritas umat Islam yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah, yang mereka tidak akan pernah tersesat. Mereka adalah sawadul a'zam, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, inna ummati la tajtami'u ala dhulalah fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Inna ummati, sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, la tajtami'u, tidak akan bersepakat, bersekongkol, bersekutu, ala dhulalah, dalam kesesatan. Ya, tidak mungkin, karena kesepakatan ini adalah kesepakatan jalan keselamatan. Ya, fa idza ra'aytum ikhtilafan, ya, fa idza ra'aytum ikhtilafan, jika kamu mengetahui tentang ikhtilaf, persengketaan atau perselisihan di akhir zaman menjelang kiamat dengan munculnya berbagai macam aliran-aliran yang menyimpang, aliran-aliran pecahan yang menyempal dari mayoritas umat Islam seperti Salafi, Wahabi, kemudian Syiah, Rafidhah, Ahmadiyah, dan sebagainya. Ini jelas adalah menyimpang. Wa'alaikum bis-sawadil a'dzam, maka kamu masuklah ke dalam mayoritas umat Islam, cari aman. Insyaallah kita ittiba kepada ulama-ulama mayoritas umat Islam, yaitu mengikuti pendapat dari ijma' mayoritas umat Islam. Jangan sampai menyempal, karena setan suka dengan orang yang menyempal. Ya, orang yang sesat adalah orang yang segelintir manusia, segelintir orang yang membelot dari kelompok mayoritas. Mengapa? Karena tidak mungkin mayoritas ini akan bersepakat, bersekongkol dalam kejahatan atau kesesatan. Yang biasanya jahat, sesat adalah mereka yang menyimpang atau menyempal, atau yang kelompoknya hanya serpihan-serpihan kecil, hanya segelintir orang saja. Itulah yang potensi dominan untuk terjadi sesat, ya, termasuk kelompok Salafi Wahabi. Nah, jelas bahwasanya kalau mengatakan Salafi Wahabi ini berkembang pesat, maka dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Aswajah, dakwah Nahdlatul Ulama lebih pesat lagi. Bahkan tidak akan terhitung jumlahnya mayoritas umat Islam di belahan dunia manapun. Ya, mereka yang tidak masuk dalam kelompok Salafi Wahabi berarti adalah Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali yaitu Syiah. Maka tak akan terhitung jumlahnya pengikut Ahlussunnah wal Jamaah di muka bumi ini. Mereka senantiasa menjaga kemurnian Islam, kesucian Islam dari tangan-tangan jahil, dari tangan-tangan kotor, seperti kelompok Salafi Wahabi. Menjaga kemurnian Islam baik dalam bidang akidah, dengan benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam bidang syariah, menjaga fikih, menjaga amalan-amalan yang selama ini dilakukan oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah dari serangan kelompok Salafi Wahabi. Dan tentunya menjaga akhlak, karena intisari dari ajaran agama adalah akhlak. Ya, Rasulullah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Rasulullah diutus di muka bumi ini membawa agama Islam
dinul haq, agama yang benar. Dalam rangka adalah yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang kemudian diwarisi kepada kaum ahlu sunnah wal jamaah. Mereka dakwahnya lemah lembut, tidak kemudian serampangan, tidak kemudian bengis, tidak radikal, tidak teroris. Jadi dakwah dengan penuh dengan kasih sayang, cinta kasih, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi Nahdlatul Ulama tidak akan pernah takut kepada Salafi Wahabi. Justru yang penakut adalah kelompok Salafi Wahabi. Apa buktinya? Setiap mereka diajak dialog, diajak berdebat secara terbuka, secara ilmiah, mereka ketakutan. Mereka kabur, mereka mingkem, mereka hanya berani di media sosial saja. Ya, mereka ini tukang pembelot, tukang ngeyel, ya, dan sangat licik sekali. Menghina dengan lantang mencaci maki amalan-amalan aswaja, menyerang amalan aswaja. Tapi ketika diadakan ruang dialog, adakan berdiskusi, mereka mingkem, mereka ketakutan. Ya, takut terbongkar dengan segala kejahatannya, dengan segala kesesatannya. Inilah liciknya kelompok Salafi Wahabi, lempar batu sembunyi tangan. Ya, di media-media mereka mulutnya nggak pernah diam, teriak-teriak bid'ah kepada sama saudaranya, seolah-olah paling Islam sendiri, paling masuk surga sendiri, merasa paling murni Islamnya, merasa paling berhak untuk masuk surga, merasa paling memiliki banyak kaplingan di surga, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada umat Islam yang berbeda dengan mereka untuk bisa masuk surga. Jadi surganya sudah diborong habis oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, ini mereka seolah-olah lantang, tapi padahal mereka adalah penakut. Ya, ini musuh dalam selimut. Mengapa? Karena mereka mengaku Islam, seolah-olah menampilkan wajah Islam, tapi mereka sejatinya adalah menggerogoti, merusak kemurnian ajaran Islam. Ya, itu. Jadi jelaslah Salafi Wahabi sangat takut, mereka penakut dengan kelompok aswaja. Ya, beraninya di belakang ketika diajak dialog secara terbuka, secara ilmiah. Mereka sangat ketakutan. Menandakan betapa minimnya ilmu mereka, berapa secuil ilmu mereka yang tidak bisa dibandingkan dengan ilmu-ilmu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak akan terhitung jumlahnya. Nah, itulah. Maka tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut kepada Salafi Wahabi. Insyaallah aswaja senantiasa menjaga kemurnian ajaran Islam, mayoritas umat Islam yang tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Mereka adalah manhaj yang hak, manhaj yang benar, manhaj yang diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya, ya anak cucu kita semuanya terhindar dari fitnah Salafi Wahabi. Mereka benar-benar penyakit yang menggerogoti ajaran Islam dari dalam. Untuk itu kita waspada dan waspada. Jangan sampai kepincut dengan iming-iming mereka yang pada hakikatnya adalah kebusukan, kekotoran, dan kejahatan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Sudah berkenan menyimak video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya, memberikan kita kekuatan iman Islam, menjaga akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.